Gadis pembersih yang baru berusia 18 tahun. Di hari pertamanya bekerja langsung menciptakan keuntungan 100 miliar untuk perusahaan. Hanya 2 menit sebelumnya, perusahaan hampir mengumumkan kebangkrutan dan pembubaran. Karena ditekan oleh 4 pesaing sekaligus, harga saham terus anjlok. Menghadapi krisis bisnis ini, para petinggi perusahaan benar-benar kehabisan akal. Saat Presiden hendak mengumumkan kebangkrutan, gadis pembersih itu tiba-tiba duduk di depan komputer. Setelah beberapa kali operasi darinya, Presiden terkejut mendapati harga saham yang hampir menyentuh batas bawah justru berbalik melonjak. Saat dia ingin bertanya bagaimana gadis itu melakukannya, gadis itu tetap memilih melanjutkan pekerjaannya membersihkan, dan buru-buru pergi. Sebelum pergi, dia hanya berkata kepada Presiden, jika harga saham bisa naik ke batas atas sebelum penutupan, dia berharap proyek besar bisa diberikan kepada Yishi untuk mengelolanya. Tak lama setelah gadis itu pergi, harga saham perusahaan benar-benar mencapai batas atas saat penutupan. Tak disangka, perusahaan yang hampir bangkrut ini, bukan hanya tidak runtuh, tapi malah meraup keuntungan 200 miliar. Presiden menepati janjinya, memutuskan menyerahkan proyek besar kepada Yishi. Asisten Presiden mendengarnya sangat terkejut, karena proyek ini sangat penting. Nilai investasinya mencapai ratusan miliar. Namun Presiden yakin, gadis yang mampu menarik perusahaan dari jurang kehancuran, otak bisnisnya pasti jauh melampaui dirinya sendiri. Ternyata gadis itu adalah ratu bisnis kelas dunia, memiliki kekayaan yang tersebar di seluruh dunia. Namun dia rela menikah dengan pria dari keluarga kecil biasa, dengan sukarela menjadi ibu rumah tangga yang setia. Kini setelah 3 tahun berlalu, Butler keluarga mengundangnya untuk kembali mewarisi kekayaan keluarga. Tapi dia menolak, karena hanya ingin fokus pada suaminya. Saat dia dengan gembira pulang ke rumah untuk merayakan ulang tahun suaminya, tak disangka, dia justru dipukul jatuh ke tanah oleh adik iparnya. Saat masih bingung, suaminya malah memberinya surat cerai. Suaminya dengan dingin mengatakan, kini dia sudah memiliki kekayaan miliaran. Tidak butuh lagi istri yang hanya bisa mencuci dan memasak. Yang dia butuhkan adalah wanita yang bisa membantunya dalam karir. Bahkan sebelum wanita itu sempat berbicara, adik iparnya sudah menambahkan, bahwa perusahaan sang kakak telah mendapatkan proyek ratusan miliar dari Longteng Group. Hati wanita itu terasa hancur berkeping-keping, mengingat dirinya telah rela meninggalkan kehidupan mewah sebagai putri konglomerat. Diam-diam mendukung suaminya dari belakang, membantu membangun perusahaan dari nol. Namun tak pernah dia sangka, semua pengorbanannya dianggap remeh oleh suaminya. Namun setelah itu, terjadi sebuah kejadian yang benar-benar di luar dugaan.